Tadi aku lihat kamu kayak ngelamun terus. Kamu lagi ada masalah ya? Aku tuh lagi kepikiran sama Mbak Asri sama Mas Galih. Masa mereka tuh sekarang makin aneh. Terus aku tuh dimarah-marahin itu sama Mbak Asri. Padahal dulu gak kayak gitu, Ay. Emang si Mbak Asri tuh mulutnya nyelekit banget. Dulu sayang sama aku. Sekarang nih marah-marahin aku ya. Masa cuma gara-gara aku mau buang gayung, Mbak Asri sama Mas Galih tuh bisa bentak dan marah-marahin aku, Ay. Kamu kok kelihatan sehat banget sih, Tri? Padahal kan kemarin pas sakit, kamu sampai nggak bisa bangun. Kayak orang kena santet. Hanum, kalau aku boleh tanya, Mbak Asri itu katanya sempat nggak sembuh-sembuh ya? Nah, Apa itu efek karena guna-guna? Nah itu, aku tuh nggak ngerti persisnya dia tuh sakit apa. Tapi aku udah bawa dia ke banyak dokter, ke orang pinter. Mbak Asri tuh nggak sembuh-sembuh, Ay. Bahkan Mbak Asri tuh pulang kemarin tuh baik-baik aja, kayak nggak ada sakit apa-apa gitu. Terus kata Mas Gali, katanya mujizat. Ini kita nggak gabung aja sama warga yang lain rondanya. Biar ramean gitu. Ini kan bukan masalah rame dan kita harus lebih cepat, lebih efektif nyari masalah yang ada di kampung ini. Kita harus cepet-cepet cari portalnya lagi. Iya sih. Kenapa sih, Dan? Takut? Dah, ilah. Takut dari mana? Sejarahnya kagak ada, gue pernah takut. Gue sendirian udah sering ronda. Maksud gue tuh, biar kita itu lebih akrab. Biar chemistry lebih dapet gitu. Itu dia. Ya, kalau kayak gini mah jadi kangen Dani yang kemarin, Ri. Si Dan. Warga pada tidur. Itu! Apa sih, Dan? Gak ada apa-apa kok. Bentukannya kayak kakek-kakek, bocangku, mukanya serem. Di situ tadi, lewat tadi. Apaan sih, Dan? Di mana orang nggak ada siapa-siapa? Demi Allah, wallahi. Tapi apa kita sekalian cek ke arah pemakaman aja ya? Kan kita udah tahu teror ini ada kaitannya sama tanah kuburan. Iya, dia ke arah makam sih tadi tuh. Iya. Iya. Bang, gimana? Aman? Aman. Sih. Tadi katanya Dani dia lihat sosok kakek-kakek bawa apa dan tadi? Cangkul. Jangan-jangan orang itu ada hubungannya sama tanah kuburan yang disebar di depan rumah warga. Kok ada tanah kuburan di sini? Ada ulatnya lagi. Suara siapa tuh? Itu kayaknya suara Pak RT dah. Ayo kita cek. Beneran tuh, orang beneran. Iya, kayaknya. Assalamualaikum, Pak RT. Astagfirullahaladzim. RT. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak RT. Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua kagak nyangka
Pak Rete ini malas banget begono. Elo Yen, iput mah atuh jadi penasarannya. Eta teh Pak RT sebelum meninggal teh aya tanah kuburan atau henteu di depan rumahna? Nah iya, saya juga jadi kepikiran hal itu deh. Apa jangan-jangan ada tanah kuburan ya di depan rumah Pak RT sebelum dia meninggal? Tapi Num, kalau di rumah kakak kamu sendiri gimana? Kamu nggak ngerasain ada yang aneh gitu? Alhamdulillah kalau aku sih aman-aman aja ya. Ya semoga seterusnya juga kayak gitu. Num, kalau lu mah tenang aja. Pan rumah kakak lu yang dekat rumah yang lu pinjemin ke kita, ada Babang Malik, ada Bang Bro Fahri, ada Dani. Dijamin aman begono. Ih, tapi Yen, kan mereka teh lagi bantuin jenazah tuh. Jadi di rumah itu teh aya lalakina gitu. Aduh, bagaimana nih, Ay? Bang Malik, bagaimana ini? Kita udah kagak berani dah kalau suruh tidur di rumah. Sebabnya gegara ada korban lagi, pan kita jadi takut, Babang. Gimana kalau gini aja, saya sekalian ajak warga yang lain supaya kita ngumpul aja di satu rumah. Jadi kalau misalnya ada serangan ya kita bisa ngadepin bareng-bareng. Cakep tuh idenya. Jadi kita pinjem satu rumah yang agak legaan begono. Jadi biar kita tidurnya kagak pang tupang tindih begono. Ya gak? Jadi satu aja. Biar kagak takut. Iya. Becek banget jalannya. Hati-hati. Gua udah lemah ini. Aduh. Loh, Mbak Astri? Kamu ngapain bawa-bawa gayung batok gitu? Ih, lu Tri. Ngapain? Lu bawaan gayung batok begono. Ih, ngeremin tuh kagak. Saya habis mandiin jenazahnya Pak RT. Hah? Dan ini emang gayung saya. Lah, kok Mbak Astri mandiin? Bukannya jenazah cowok itu nggak boleh dimandiin sama cewek? Kecuali keluarganya kali, boleh tuh. Di setiap kampung punya aturan yang berbeda-beda. Jadi kalian gak usah ikut campur. Atuh ini mah bukan masalah kampung gitunya, tapi masalah agama. Mana teh awewe Pak RT teh lalaki gitu mah nya maneh nu mandikeun. Saya sih pernah lihat ya, orang-orang pas mandi jenazah itu Mbak Astri sempat ngukur gayung ya, pakai gayung pemandi jenazah. Ih, aneh bener ya. Ada yang aneh lagi. Lu nyium kagak waktu dia barusan lewat? Baunya busuk banget. Kayaknya dia habis makan telur rebus. Pas lewat dia kentut begono. Ih, Yen, baru aja tuh ibu terek ngomong gitu. Jangan-jangan mah bener apa kata kamu kalau dia teh hitut gitu. Kalau dilihat dari cara yang kita gunain semalam, kelihatannya itu paling ampuh buat ngecegah ada serangan lagi. Warga ngumpul di satu rumah dan mereka jadi saling jaga. Iya benar. Kalau gitu kita saranin ngelakuin hal yang sama aja. Sebenarnya kita bisa pindahin warga-warga ke rumah yang lebih besar sih. Jadi orang-orang yang ditampung juga bisa lebih banyak kan. Bener. Dan yang paling penting, nanti rumah yang dijaga bisa jadi lebih sedikit. Ya aku sih nggak kepikiran cara lain ya. Kita tetap arahin warga buat ngumpul di satu rumah supaya mereka saling jaga satu sama lain. Oke, kalau gitu berarti kita langsung aja ngelis beberapa rumah warga yang emang cukup untuk menampung banyak warga. Oh, enggak, aku sempat foto-foto beberapa rumahnya. Oke, jadi Pak Rio bersedia kan rumahnya dijagain juga sama siapa? Oye. Bang Oye. Nah nanti Bang Oye sama Pak Aryo saling jaga ya. Siap? Ya. Kalau misalkan mau tidur ganti-gantian, ya. Nah kalau abang? Gantian ya. Iya. Abang siapa? Bang Dika. Bang Dika. Bang Dika sama? Bang Robi. Berarti berdua ya? Iya. Jadi masing-masing ini? Iya, ini masing-masing. Tapi kalau misalnya mau nambah satu orang juga nggak apa-apa. Nanti misalkan ada satu orang lagi, bisa ini dimasukin Pak Wira ya? Oh iya boleh Boleh? Pak Wira Iya, ya. Pak Wira. Nah,
Udah, saya minta tolong saling jaga. Tadi saya bilang kalau misalnya kamu mau tidur, ganti-gantian. Jangan semua tidur, ya? Saya nggak boleh lengah nih. Karena cuma saya doang laki-laki yang jaga di rumah ini. Terus semangat. Fahri, Ini Mai. aku bawain kopi buat kamu. Jadi ini panas banget. Nih. Makasih. Panas. Kamu pegang di ini nih. Makasih ya. Aku minum. Pas kan? Kenapa gitu? Nggak pakai gula ya? Oh, harusnya kasih gula ya? Iya. Salah dong aku. Gini. Udah manis belum? Kemanisan. Tapi aku jadi minta maaf banget nih gara-gara kita, cewek-cewek, kamu jadi harus begadang kayak gini. Gak apa-apa, Mai. Itu kan emang udah tugas aku buat ngejagain kalian. Terutama ngejagain kamu. Kamu gak ngantuk? Aku pokoknya tungguin kamu ya. Sampai kopi kamu habis. Terus itu aku masuk. Mai, tapi kamu harus istirahat, Mai. Enggak. Aku tungguin di sini. Mai, kamu tuh harus istirahat. Enggak. Kamu temenin aku sampai kopinya habis kan? Ya. Hari, itu panas banget. Itu panas banget. Gak apa-apa. Kamu istirahat ya. Udah habis kan kopinya? Ya udah ya. Ya, udah janji lagi sampai kopinya habis. Dadah, makasih kopinya. Bye. Dadah. Assalamualaikum, Mbak Astri. Mbak Astri, aku bawain kamu makanan loh, Mbak. Enak banget, Mbak, ini. Mbak Astri udah makan. Mau kamu makan apa sih, Mbak? Coba deh kamu makan makanan yang aku bawa. Ini tuh ya, bergizi, jadi kamu akan sehat nantinya. Ini ada tempe juga, ada ikan, ada lauk yang lain. Mbak, kamu makan kenapa sih harus tutup kayak gitu, Mbak? Mbak Astri, kenapa harus ditutupin sih? Gara-gara kamu, makanan aku jadi tumpah semuanya. Kamu apa-apaan sih? Lihat gara-gara kejorokan kamu jadi berantakan semuanya.